Shalom, selamat siang, selamat hari Jumat buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dimanapun Anda berada. Saya di sini ingin sampaikan buat saudara-saudara seiman ya, yang mengatakan vaksin COVID-19 itu antikris. Ya, jadi di sini saya ingin meluruskan begitu ya. Bahwasanya vaksin COVID-19 itu tidak antikris dan atau tanda 66 tidak ya. Dan mengapa saya katakan tidak? Karena saya sendiri saya sendiri itu ya seperti digerakkan ya, disampaikan oleh Roh Kudus ya, menyampaikan buat kita anak-anaknya begitu ya, agar kita itu jangan takut divaksin ataupun ataupun memberitakan kabar-kabar yang tidak baik ya. Dan apabila Bapak Ibu mengatakan alah vaksin itu memang antikris, dari mana dia tahu? Dia aja pun masih jiwa baru ya, belum paham Alkitab. Saya bilang sama Bapak Ibu, saya betul belum mendalami lebih lagi Alkitab, ajaran Kristus. Tetapi saya itu Bapak Ibu ya. Tapi saya itu di sini menyampaikan kepada Bapak Ibu di hadapan Tuhan, saya menyampaikan ini dan Tuhan mendengar apa yang saya ucapkan ini. Apabila vaksin COVID-19 itu antikris ya, saya siap mempertanggungjawabkan ya, saya siap mempertanggungjawabkan ucapan saya ini nanti di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu, dosa-dosa Bapak Ibu saya yang menanggungnya. Kalau memang benar-benar itu antikris, saya siap bertanggung jawab ini, ngomong, menyampaikan sama Bapak Ibu di hadapan Tuhan, dan Tuhan melihat dan mendengar apa yang saya ucapkan. Saya siap bertanggung jawab ya, apabila vaksin COVID-19 itu antikris, saya yang menanggung dosa Bapak dan Ibu. Saya siap ya. Karena kenapa saya katakan itu ya? Kenapa saya katakan vaksin COVID-19 itu bukan antikris ataupun tanda 66? Karena apa? Karena saya ini sudah saya bilang sama Bapak Ibu ya. Saya itu dulu waktu belum percaya sama Tuhan itu ya. Saya itu dulu itu mimpi. Terus saya ada mimpi. Terus saya punya teman polisi di Pekanbaru ya, dan beliau membaptis saya, dan puji Tuhan saya dibaptis sama anak Tuhan ya, pelayan Tuhan dari Boyolali, Jawa Tengah ya, namanya Bang Sabto Haryono. Dia baptis saya, dan sesudah dia baptis saya ada sekitar beberapa bulan kemudian saya pergi dari rumah beliau, dan akhirnya saya mengontrak ya, jadi sudah saya ngontrak, saya ada di sini anak Tuhan ya, lagi kehilangan gitu ya, lagi berduka begitu ya, karena anaknya tenggelam begitu ya, tenggelam di pantai begitu ya, tenggelam di pantai di laut ya. Jadi di saat saudara kita ini anaknya tenggelam, dan beliau sudah mencarinya tidak dapat, bahkan Basarnas juga mencarinya tidak menemukan ya, Basarnas juga tidak menemukan, dan sesudah itu dukun juga mencari, paranormal juga mencari, tidak ditemukan saudara. Sehingga di sini ada pelayan Tuhan namanya Bapak Wahono ya, namanya Pak Wahono, pelayan Tuhan. Saya tidak kenal sama beliau, saya belum kenal lebih dalam, tapi ada di sini. Tetapi ada di sini anak Tuhan yang memperkenalkan saya dengan beliau begitu ya. Jadi sudah itu akhirnya saya diarahkan sama Pak Wahono ini untuk mencari saudara kita ini yang hilang ini, yang tenggelam ini, dengan doa meminta pertolongan dari Tuhan.
Sesudah itu saya lakukan, saudara. Saya lakukan, kami doa bersama. Ya itulah videonya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah menontonnya waktu saya main gitar itu. Waktu kumpul di rumah itu doa, ya doa agar si anak agar si ini yang tenggelam ini, saudara kita ini, si Jojo namanya, bisa ditemukan kembali. Dan akhirnya saudara, si Jojo ini tidak ketemu ya, tidak ketemu sampai sekarang. Nah, dan di situ sesudah itu keluarganya minta tolong, berharap sama saya gimana caranya Mas supaya bisa ditemukan, dan akhirnya saya mengambil jalan pintas dan saya memakai doa-doa saya dulu ya. Saya dulu berdoa, saya dulu itu pakai doa ini saya ya. Nah, jadi sesudah itu akhirnya disitulah saya jatuh sakit, saudara ya, jatuh sakit. Dan bapak kos saya tahu kok ya, bapak kos saya tahu kok waktu pencarian si Jojo ini. Tempat kos saya juga tahu kok waktu saya mencari si Jojo ini memakai doa-doa lama saya ya. Hadir kok, disaksikan kok ya. Dan juga RT RW menyaksikan juga kok ya. RT RW menyaksikan, warga setempat menyaksikan, dan orang kapal juga menyaksikan ya. Nahkoda kapal, terus nahkoda kapal ini bawa anak, dia bawa anaknya, terus kakak si Jojo ini yang hilang ini juga dibawa ikut sama kami di atas kapal. Jadi sampai nahkoda kapal aja mau lompat ke laut itu, saudara, mau lompat karena ketakutan ya, karena ketakutan. Dan anaknya juga, pokoknya orang yang di atas kapal mau melompat karena ketakutan melihat saya sudah sepertinya inilah ya, tidak pantas gitu, tidak layak gitu ya. Bisa dibilang saya itu ya udah nggak berdaya lagi begitu. Dan bahkan saya turun dari kapal, saya itu dipegangin, saudara, karena saya udah lemas gitu ya, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan akhirnya saya pulang. Waktu saya pulang, saya belum sakit, malamnya lah saya sakit, diserang ya, malamnya lah saya sakit. Di situ saya tidak bisa bergerak sama sekali, sedikit pun saya tidak bisa bergerak, saudara. Dan akhirnya saya di situ udah pasrah, berserah ya. Saya di situ berasa udah inilah, ternyata saya datang ke Jawa Tengah ini hanya mengantar hidup saya, dan pulang saya ke Sumatera itu tinggal nama begitu ya, mayat lah gitu ya, hanya membawa mayat aja ke Sumatera. Saya itu di situ saya udah merasa saya ini pasti mati, meninggal begitu. Dan puji Tuhan, akhirnya saya di situ tidak tahu lagi bagaimana, seperti apa, saya tidak mengerti lagi ya, sampai istri almarhum Pak Junedi Salak juga mengatakan kepada saya supaya berobat ke dokter. Tapi saya tahu penyakit saya apa. Pokoknya ada beberapa anak Tuhan menyuruh saya itu ke dokter, tapi saya tidak mau ke dokter karena saya tahu sakit saya apa. Dan saya di situ berpikir begini, seumpama pun saya mau ke dokter, bagaimana caranya saya tidak bisa bergerak lagi, bahkan ke kamar mandi aja pun saya tidak bisa, mau buang air kecil kan begitu. Bapak kos saya menyaksikan kok waktu pencarian si Jojo ini. Bapak kos saya tempat saya ngontrak disaksikan kok. Ya, jadi makanya saya bilang di sini, saya itu sebenarnya sudah mati ya, sudah mati, tapi puji Tuhan, mengampuni dosa saya dan menyembuhkan saya. Dan tanpa sengaja aja saya menonton channel Pendeta Gilbert Lumoindong ya. Saya menonton channel beliau, dan beliau ada 3 orang ya, Pendeta Gilbert, terus anaknya Evan, terus ada satu lagi siapa namanya lupa saya ya. Pokoknya ada 3 orang main gitar mereka. Sudah itu saya mendengar mereka itu nyanyi lagu kau ambil alih, ku buka hati, kan gitu. Sudah itu di situ saya kau ambil alih gitu ya, lagu rohani. Di situ saya, saudara, menangis ya, menangis karena saya nggak bisa bergerak lagi loh. Memang ini udah diikat semua gitu loh ya kan, karena saya itu kan dulu itu ya bukan orang-orang asal orang gitu ya. Saya itu dulu bukan asal-asal manusia gitu ya, bukan asal-asal orang, bukan asal-asal manusia gitu ya, karena saya itu kan dari manusia rusak gitu ya. Itu dari manusia rusak, saudara ya. Maksudnya dari manusia rusak itu, saya itu dulu itu saya itu latihan bela diri itu 4 bulan, saudara. Latihan bela diri 4 bulan saya dulu. Makanya saya itu dulu itu orangnya brutal dan kasar dan suka berkelahi. Karena apa? Karena saya itu merasa ya saya bisa gitu ya. Saya 4 bulan dilatih loh. Latihan bela diri saya itu selama 4 bulan itu bukan latihan bela diri seperti polisi, saudara.
hampir sama dengan latihan tentara gitu ya. Kenapa saya katakan hampir sama dengan seperti tentara? Ya memang ya keras ini. Kalau tubuh saya ini tangan saya ini udah capek gitu ya, kena pukul, kena gimbal apa segala macam kan gitu ya. Karena kan kita diajarkan cara trik-trik melumpuhkan musuh seperti apa, dan cara kita untuk bagaimana supaya kita itu tidak kena serangan dari lawan. Contohnya ada lawan kita ada 2 orang, satu depan satu belakang, gimana caranya ini mengatasi ini, itu semua ada trik-triknya saudara ya. Dan akhirnya disitulah saya menjadi ketua geng motor ya. Akhirnya saya ketua geng motor. Kenapa saya menjadi ketua geng motor? Karena orang-orang geng motor itu ya saya hajar saudara ya, saya hajar ya. Akhirnya mereka ya namanya juga kita hajar ya, mereka kan takut. Akhirnya saya diangkat lah menjadi ketua geng motor kan gitu. Dan waktu saya itu ketua geng motor saudara, waduh manusia parah lah, rusak ya, hancur-hancuran lah, pokoknya tidak teratur lah saudara. Intinya ya bisa dibilang ya nggak inilah, pokoknya parah lah gitu ya, parah ya. Jadi dan juga saya juga pernah juga ya menjadi supir ada seorang pengusaha di Sumatera Utara, di Medan ada seorang pengusaha, dan dia menyuruh saya jadi supirnya gitu ya. Saya juga pernah supirnya karena beliau kan bawa uang banyak-banyak saudara ya, ada kadang 40 juta gitu, kadang 50 juta gitu di dalam mobil kan. Misalnya uang penjualan gitu ya, dia pengusaha pengusaha kaca film apa namanya untuk berkaca itu loh, kaca cermin gitu loh, kaca cermin ya, dia pengusaha itu. Jadi di situ saya diangkat menjadi supir dia gitu dulu ya. Dan ya saya mauin, dan ada berapa lama saya itu apanya gitu. Jadi karena dia bawa uang 40 juta 50 juta gitu hasil penjualan ininya kan gitu. Jadi makanya saya bilang saya itu umur 17 tahun sudah bisa bawa mobil saudara. Umur 17 tahun saya sudah bisa bawa mobil, dan umur saya sekarang 31 tahun saudara. Umur saya sekarang 31 tahun sekarang ini. Jadi makanya saya bilang di sini pengalaman saya itu sangat luas dan capek lah gitu ya. Dan sesudah itu saya setelah saya ketua geng motor ya, barulah saya masuk ke salah satu pondok pesantren di Medan gitu ya. Saya masuk pondok, dan di situ saya belajar ilmu agama Islam, dan saya di situ bisa dibilang ya mau bertobat lah ya. Nah maksudnya bertobat itu saya itu pengen mau jadi orang yang benar dan sukses, dan bisa menjadi orang yang berguna begitu ya, sama membantu sesama begitu. Dan akhirnya di situ saya selama 2 tahun di pesantren saya. Jadi saya 2 tahun di pesantren itu usaha kegiatan saya itu ada aja saudara ya. Jadi makanya saya bilang buat Bapak Ibu semuanya yang dikasihani Tuhan kita Yesus Kristus, jangan Anda mengatakan dari mana dia tahu vaksin COVID-19 itu tidak antikris, tidak tanda 66. Sudah saya bilang sama Bapak Ibu saya bilang sama Bapak Ibu saya itu sebenarnya sudah mati, sudah meninggal. Karena saya itu memang tidak ada harapan ya waktu saat itu. Saya menangis loh. Jadi makanya saya kalau cerita sama orang gitu ya, cerita sama orang begitu masalah saya mimpi ya, saya kesaksian mimpi saya sampai saya sakit, orang semua tuh nggak kaget dengan mimpi saya. Karena banyak orang bilang mimpi itu dari setan saudara. Alah itu kok percaya masnya mimpi seperti itu, bisa aja mimpi dari setan. Tetapi begitu mereka mendengarkan kesaksian saya selanjutnya waktu sakit itu, di situ pada aneh. Itu. Jadi kenapa saya katakan begitu? Ya karena ini nggak dibuat-buat loh, ya, nggak dibuat-buat gitu loh. Makanya maksud saya nggak dibuat-buat itu ya, ini aslinya itu masuk murni gitu loh. Maksudnya murni itu satu kampung menyaksikan loh, satu RT 1 RW masyarakat ya menyaksikan loh. Dan anak nahkoda kapal dan kakaknya si Jojo juga kan, kakaknya si korban, keluarga si korban juga menyaksikan di saat pencarian si Jojo ini. Dan juga pemilik kontrakan saya ya, Bapak
bapak kos saya, pemilik kontrakan saya juga tahu kok waktu pencarian Jojo ini gitu. Jadi makanya orang pada blengak-blengok gitu loh. Tapi bagi saya tidak masalah gitu loh. Pada heran, pada kaget gitu ya. Ya pada heran gitulah ya, heran gitu. Misalnya heran lah, kaget gitu. Sampai kayak terkejut gitu ya. Karena apa ya? Karena ya itu tadi ya saya nggak tahu yang membuat orang manusia kaget, nggak tahu siapa, apakah Roh Kudus yang mengagetkan mereka, saya tidak tahu. Makanya saya itu ya cerita kesaksian saya itu begitu cara saya bersaksi seperti itu, mau dimanapun saya melangkah gitu. Jadi makanya kalau dibilang orang saya itu ala dah sok tahu, dia dari mana dia tahu, dia aja masih lahir baru kenal Tuhan. Sudah saya bilang, saya ini bukan saya lagi ya, saya ini bukan saya lagi. Maksud saya bilang saya ini bukan saya lagi ya, saya itu udah mati gitu loh. Makanya saya itu nggak takut mati sekarang ini. Nah, makanya saya bilang di sini buat kita semuanya, kalau Anda mengatakan vaksin COVID-19 itu antikris ataupun tanda 666, saya mengatakan tidak. Vaksin COVID-19 itu tidak antikris, tidak tanda 66, tidak. Saya tanggung jawab di hadapan Tuhan Yesus Kristus yang telah menyembuhkan saya, yang sudah membangkitkan saya dari antara orang mati. Saya bertanggung jawab itu tidak antikris atau tanda 66. Jadi buat Bapak Ibu yang belum divaksin, monggo divaksinlah ya, demi keselamatan Anda dan demi keselamatan saudara-saudara Anda yang ada di dekat Anda. Kalau Anda divaksin kan tidak menular COVID-nya gitu ya. Jadi jangan dikatakan vaksin itu antikris atau tanda 66. Tidak, saya siap bertanggung jawab dan saya bertanggung jawab apabila itu benar perkataan Anda, saya bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab nanti di akhirat. Kalau benar itu antikris atau tanda 66, Bapak Ibu semua yang sudah divaksin, saya yang menanggung dosa kalian semua. Saya tanggung dosa kalian semua. Ini saya bicara di hadapan Tuhan. Dan Tuhan melihat dan Roh Kudus tahu apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya tanggung jawab. Kenapa saya katakan itu tidak antikris? Kenapa saya mengatakan itu bukan tanda 66? Ya karena dengan iman saya ya, karena iman saya mengatakan tidak antikris dan tidak anti tanda 66. Karena apa? Karena darah Yesus yang sudah tertumpah di kayu salib ada di dalam diri saya, ada di dalam tubuh saya ini, sehingga saya berani menyampaikan ini buat kita semuanya. Jadi makanya saya minta di sini buat Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih yang mengatakan vaksin COVID-19 itu antikris atau tanda 66, stoplah hoak-hoak ya, stoplah hoak-hoak gitu ya. Seharusnya kita itu marilah kita membangun bangsa kita ini bagaimana supaya maju, supaya damai sejahtera kan? Kita bangun bangsa ini dengan sukacita, damai sejahtera begitu ya. Bukan membuat perpecahan, adu domba begitu ya. Membuat perselisihan. Ini namanya kalau kita mengatakan vaksin itu antikris, itu kita termasuk tidak mendukung bangsa kita ini. Tidak mendukung bangsa kita dan berarti kita melawan pemerintah. Kalau kita melawan pemerintah berarti kita melawan Tuhan, karena pemerintah itu adalah pilihan Tuhan. Tuhan mempercayai mereka untuk memerintah bangsa ini. Makanya kalau kita sudah melawan pemerintah berarti kita melawan Tuhan, begitu ya. Makanya saya minta di sini buat Bapak Ibu, doakan pemerintah kita, bangsa kita, doakan bagaimana supaya bangsa ini sukacita, damai sejahtera dan menjadi bangsa yang luar biasa dan dahsyat ya. Jadi makanya saya bilang di sini buat kita anak-anak Tuhan, ayolah tidak usah kita menebar-nebar hoax ataupun menyampaikan ujaran-ujaran kebencian ya, tetapi marilah kita sampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sampaikan ucapan kata-kata yang menguatkan ya, dan menyampaikan kata-kata yang membangun dan yang membuat menjadi cinta, damai, sukacita, damai sejahtera ya. Karena bangsa kita ini adalah bangsa Indonesia yang telah dipilih Tuhan dan dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, begitu ya. Jadi makanya saya minta di sini buat saudara-saudara seiman, Bapak Ibu dimanapun Anda berada,
ya belum divaksin ya vaksin lah. Jangan ada berpikir ngapain divaksin, nanti saya divaksin jadi aneh, jadi tempat saya neraka jahanam. Tidak. Kalau nanti Anda Bapak Ibu divaksin dan akhirnya Bapak Ibu berarti Bapak Ibu tidak percaya Tuhan sehingga Bapak Ibu masuk neraka jahanam, saya tanggung dosa Bapak Ibu. Saya ini berbicara di hadapan Tuhan dan Tuhan mendengar dan Tuhan melihat apa yang saya sampaikan ini buat Bapak Ibu. Karena darah Kristus yang tertumpah di kayu salib ada di dalam diri saya. Saya bukan menyombongkan diri saya, tetapi inilah isi hati saya yang mau saya sampaikan buat kita semuanya. Kiranya apa yang sudah saya sampaikan ini masuk ke dalam hati dan pikiran kita dan menjadi kekuatan dalam hidup kita agar kita tidak takut dengan vaksin COVID-19 dan agar kita tahu bahwasanya Tuhan turut bekerja dalam segala perkara Bapak Ibu. Tetap semangat, tetap sukacita. Saya percaya di siang hari ini, di hari Jumat ini, apapun Bapak Ibu kerjakan, usaha bisnis, apapun pekerjaan Anda, saya percaya akan diberkati Tuhan dan akan berhasil. Asalkan kita tetap mengasihi Tuhan. Karena kalau kita mengasihi Tuhan dan kita mencintai Tuhan dan kita fokus kepada Tuhan dan kita ingin menyenangkan hati Tuhan, Tuhan tahu. Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat rupa kulit. Tuhan tahu hati Anda hancur. Tuhan tahu hati Anda yang terluka. Tuhan tahu. Tuhan senang dengan orang yang hancur hatinya dan yang remuk jiwanya. Tuhan bukan cari orang benar, saudara. Tidak. Ngapain Tuhan cari orang benar? Tetapi Tuhan mencari orang-orang seperti saya ini, yang hancur hatinya, yang remuk jiwanya. Itulah didekap Tuhan, dipeluk Tuhan, dirangkul Tuhan. Karena Tuhan mencari orang-orang seperti saya ini. Untuk apa? Menjadi saksinya. Saya dihidupkan Tuhan, dibangkitkan Tuhan dari antara orang mati. Untuk apa? Untuk menjadi surat Kristus Yesus. Ya, untuk menjadi surat Kristus Yesus. Jadi bukan dibangkitkan asal dibangkitkan, bukan asal-asal dihidupkan, tapi ada maksud dan tujuan Tuhan. Makanya saya itu sangat menyayangkan kalau ada anak-anak Tuhan yang gitu ya, saya diam aja gitu. Saya diam aja. Ya, saya diam aja gitu. Ya terserah Tuhan aja, maunya Tuhan apa sama saya, monggo gitu. Saya gitu aja. Karena apa? Karena ya saya itu hidup ya karena ya itu tadi. Makanya saya bilang di sini, ya pokoknya intinya saya itu cuman terserah Tuhan aja lah, maunya Tuhan seperti apa, begitu ya. Saya cuman begitu aja. Jadi masalah saya itu mandi sampai video begitu mandi karena apa ya? Karena gimana ya? Saya di sini bukan mau mencari pembenaran, tetapi supaya kita tahu ya. Karena kita itu nggak mesti pergi ke salon ya. Kalau kita contoh lah, ada orang susah ya, ada orang susah pengen mau ke salon tapi dia tidak punya duit karena susah. Jadi bagaimana supaya dia bisa membersihkan tubuhnya? Bagaimana supaya dia bisa merapikan tubuhnya? Ya dengan cara itu tadi, apa adanya. Begitu ya. Jadi saya itu bukan mengatakan nggak usah ke salon, bukan. Saya juga kalau punya uang pasti saya ke salon, kan begitu. Karena salon itu kan bagus juga ya kan, perawatan gitu ya. Jadi tapi saya buat video waktu mandi itu seperti itu karena apa? Supaya kita tahu saya itu tidak ada perawatan di salon itu tidak ada, saudara. Ya saya pakai biasa aja, pakai sabun Lifebuoy, pakai sampo Clear, ya kan, pakai pencuci muka Pond's, ya kan, pakai sikat gigi, pakai odol itu sensitif, udah itu aja. Jadi saya tidak ada pakai apa-apa gitu ya. Kalau memang kita jelek ya jelek aja, kalau kita ganteng ya ganteng aja gitu ya. Kita bersyukur aja gitu loh. Kita bersyukur aja. Apapun ya kita, seperti apapun kita diciptakan Tuhan, kita bersyukur aja gitu ya. Gitu. Mau kita jelek, mau kita ganteng ya bersyukur aja gitu loh ya. Yang penting kan kita itu bisa hidup, bisa sehat, bisa bernafas ya. Bernafas aja kita gratis, itu udah sangat luar biasa, saudara ya. Lihat orang-orang itu, lihat bernapas pakai oksigen loh. Seumpama dibilang Tuhan sekali bernapas bayar 50 perak aja lah, kita bilang ya, 50 perak. Nggak usah 100 perak, 50 perak. Apa mampu kita? Berapa kali kita dalam satu hari menghirup udara, bernapas?
Jadi itu kita makanya kita bersyukur aja ya, nggak usah kita bilang yang tidak ya, mengatakan apa segala macam. Waduh pusing lah melayani manusia seperti itu kan gitu. Jadi begitu aja buat kita semuanya, tetap semangat, tetap sukacita apapun pergumulan Anda. Ingat kita masih punya Tuhan yang hidup dan ada bersama kita. Nah, apapun pergumulan kita, ingat aja lah kita masih punya Tuhan yang bisa membimbing kita, menuntun kita, dan bisa mengarahkan kita ke jalan yang lebih benar lagi begitu. Itu Bu Haji lagi makan sambil nyendokin gula. Nah, Ibu makan apa itu? Makan lontong. Itu Bu Haji. Bu Haji lagi makan lontong sambil nyendokin gula dia. Nyendokin gula dia. Jadi begitu aja, saya lagi di rumah Pak Haji nih. Pak Haji lagi barusan pergi, dia itu sholat Jumat. Oke, tetap semangat ya, apapun masalah Anda. Kalau ingin melihat tuayan besar-besaran ya, dirangkul dan kita buat rencana bagaimana selanjutnya. Bukan diam ya, kalau diam ya diam semua ya. Bukan kita asal ngomong aja, asal ngomong begini ya, tapi kita nggak ada berbuat, gimana? Saya apa yang ada dengan saya itu saya lakukan. Saya punya motor, saya bisa keluar seperti ini menemui Pak Haji, saya keluar. Saya punya duit, saya bisa ngopi tempat Pak Haji, saya ngopi. Saya bisa ada di sana juga jamaah yang sedang sakit kemarin. Saya temui ada jamaah sakit. Terus ibu itu saya bawain roti. Apa yang ada sama saya kasih, itulah saya. Jadi jangan kita seenaknya kita bicara begini begono, tetapi tidak ada perbuatan gitu ya. Dan kemarin juga ada yang menyinggung saya, mengatakan saya itu mengatakan yang tidak lah ya. Ini saya bukan mau mencari pembenaran supaya Bapak Ibu tahu gitu ya. Saya bilang saya itu bukan manusia seperti yang Anda kira, manusia penakut apa, tidak ya, tidak. Yang penting jangan sampai main polisi, itu aja. Saya itu kemanapun bersaksi itu tidak pernah takut, saudara ya. Tidak takut saya, mau kemanapun saya pergi bersaksi melangkah, saya itu tidak pernah takut. Yang penting jangan berurusan sama polisi. Karena apa? Kalau kita berurusan sama polisi berarti kita berurusan sama pemerintah. Kalau kita melawan polisi berarti kita melawan pemerintah. Karena apa? Polisi itu kan bawahan pemerintah kita, suruhan presiden kita, polisi itu kan begitu. Jadi kalau kita lawan polisi ya berarti kita melawan pemerintah kita. Jadi begitu, bukan berarti saya itu ini gitu ya. Makanya saya bilang di situ, selama saya tidak diganggu gugat sama oleh polisi, saya tidak takut kemanapun melangkah. Bahkan saya kemarin itu pergi naik motor, selesai mandi sore-sore, saya pergi ke masjid ini. Masjid apa namanya? Masjid besar. Saya ke masjid besar, cuman saya mau video, gimana cara video? Saya lagi asik ngobrol sama sama orang masjidnya. Biar Bapak Ibu tahu. Jadi jangan katakan saya itu ini. Saya itu selama saya tidak diganggu polisi, kemanapun kaki saya tidak pernah takut melangkah. Ya. Karena saya itu, udah saya bilang, saya manusia capek. Mau hantu blau seperti apapun saya tidak pernah takut, saudara. Mau hantu blau, mau seperti apapun manusianya saya tidak pernah takut. Karena saya tidak pernah diajarkan takut dulu. Ya, saya tidak ada diajarkan takut dari lahir. Makanya saya itu tidak pernah takut sama yang apapun ya. Asalkan jangan berusaha itu aja. Kemarin itu saya ke masjid besar. Masjid besar kami ngobrol. Saya ceritakan kesaksian saya. Cuman saya mau video gimana? Saya lagi asik ngobrol, menceritakan kesaksian saya. Berarti pendeta Gilbert yang sembuhkan, yang doakan? Iya, yang menyembuhkan Tuhan Yesus, yang doakan pendeta Gilbert, saya bilang. Makanya saya bilang sama Bapak Ibu, Pak Haji ini juga gitu, Ibu Haji juga begitu ini. Saya cerita, saya itu dulu itu udah mati, saya bilang. Kok bisa sembuh kemarin? Berobat di dokter mana? Tidak ada di dokter. Mau gimana saya mau ke dokter? Saya bilang gitu. Orang saya nggak bisa bergerak lagi. Tapi saya didoakan sama pendeta Gilbert lumayan dong. Dan Tuhan Yesus mendengar doanya, sembuh saya. Itu saya kesaksian begitu, saudara, di sini kemanapun kaki saya melangkah. Kemanapun kaki saya melangkah.
Saya ceritakan kesaksian saya. Makanya saya bilang Pendeta Gilbert udah viral di sini. Kenapa saya bilang viral? Karena kemana kakiku melangkah, aku tetap cerita kesaksianku. Bukan nggak aku ceritakan, aku ceritakan karena apa? Karena aku bangga. Bangga aku kenapa? Bangga aku Tuhan menyembuhkan aku. Kenapa aku bangga disembuhkan? Ya iyalah. Orang aku manusia berdosa, aku disembuhkan. Aku bangga, aku bersyukur. Makanya saya bilang di sini buat Bapak Ibu, bukan saya itu alah kalau berani dia coba itu coba itu dia temui Ustadz. Jangankan Ustadz bro, masjid besar di sini saya datangi, saya ceritakan kesaksian saya. Makanya saya pakai salib terus kemanapun melangkah. Begitu. Udah Pak. Ya. Udah. Itu kamu mau? Nggak mau dia. Itu jadi jangan Anda bilang saya itu apa. Udah saya bilang mau hantu belau seperti apapun saudara. Saya tidak takut, saya tetap bersaksi. Udah saya bilang masjid besar di sini saya bersaksi. Yang penting intinya cuma satu, selagi polisi tidak mengganggu saya melangkah sampai kemanapun. Sampai kemana kaki saya bisa melangkah, saya tetap bersaksi. Titik, nggak pakai koma. Jadi jangan bilang apa yang tidak tentang saya lah. Saya bukan mau mencari pembenaran di sini, tapi saya di sini mau menyampaikan buat kita anak-anak Tuhan dan juga buat yang belum mengenal Tuhan, tidak usah lah. Tidak usah menyerang-nyerang saya, mengatakan saya yang tidak lah. Kalau tidak merasa tidak apa gitu, ya temui saya. Kenapa sih? Nggak susah nemui saya. Temui saya kemari, kita ngomong di sini apa yang kurang dari saya, ayo ngomong. Begitu. Makanya saya bilang, jadi kita di sini jangan menyampaikan kata-kata yang ini, begitu ya. Saya cuma menyampaikan itu buat kita semuanya agar kita tahu ya bahwasanya saya itu udah saya bilang, saya itu pokoknya kemanapun kaki saya melangkah itu tetap bersaksi saya. Saya tidak peduli mau siapa, mau ustadz, mau haji, mau jamaah, mau Islam apapun, mau pengikut Yahya Waloni, mau pengikut Habib Bahar, saya tidak peduli. Yang penting saya tetap bersaksi karena itu tugas saya. Tugas saya bukan mau mengkhotbahi orang, karena khotbah itu tugas pendeta di gereja. Tugas saya bukan berkhotbah di gereja, tapi tugas saya bersaksi. Itu mau melihat penuaian jiwa besar-besaran, mau melihat, ayo kerjasama, bukan membiarkan saya main tunggal. Jadi kita jangan asal bicara, asal ngomong. Saya intinya tetap bersaksi apapun ceritanya, selagi saya masih hidup, masih bisa bernapas, masih bisa melangkah, masih bisa berjalan, masih bisa berlari, saya tetap bersaksi, titik, nggak pakai koma. Karena apa? Karena saya dihidupkan, disembuhkan, dibangkitkan. Karena itu tugas saya, bersaksi, bukan berkhotbah. Jadi begitu aja. Kalau Bapak Ibu diam ya saya juga diam. Itu. Jadi kalau ada kekurangan saya ngomong. Temui saya ngomong, jangan kita menyerang lewat medsos, ya kan? Jangan kita menyerang lewat media sosial begitu. Temui, ya. Jadi begitu aja. Intinya saya itu kemanapun melangkah saya tetap bersaksi. Selagi polisi tidak mengganggu saya tetap bersaksi, titik, nggak pakai koma. Ya, jangan dibilang itu bersaksi tempat ini apa? Udah saya bilang masjid besar. Saya ada di sini masjid besar, tapi saya bersaksinya nggak di dalam masjid, di depan masjidnya, supaya kita tahu. Jadi jangan katakan saya yang tidak. Di depan masjidnya kan ada warung, di depan masjidnya itu saya duduk ngopi, saya ngobrol, saya cerita kesaksian saya, bukan supaya Anda tahu. Makanya saya pakai ini, kemanapun mandi pun saya pakai ini, mau mandi saya pakai ini, mau ngapain pun saya pakai ini, pakai kalung salib. Karena apa? Karena inilah yang menyembuhkan saya. Karena inilah saya selamat. Jadi begitu aja buat kita semuanya, tetap semangat, tetap sukacita. Saya percaya di hari Jumat ini, di siang hari ini, apapun pergumulan Anda, ingat kita masih punya Tuhan ya, yang hidup dan ada bersama kita di siang hari ini. Jadi
nggak usah lah ya, capek lah bahas ngomong-ngomongan apa gitu ya, udahlah. Jadi begitu aja ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.